Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah tema 5 untuk kelas 4 ya. Untuk tema-tema yang lain ada di sini. Ini adalah playlist mulai dari tema 1 ya, urut ya. Kalian bisa eh, mendapatkan playlist ini, linknya ada di kolom deskripsi, silahkan dicek di bawah. Oke, kita langsung saja mulai. Pahlawanku, tema 5 untuk kelas 4 ya. Kita nanti akan belajar apa saja di sini. Perjuangan para pahlawan, pahlawanku, kebanggaanku, dan sikap kepahlawanan. Pahlawanku, kami akan belajar mengenai pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia supaya kita lebih memahami perjuangan yang dilakukan oleh pahlawan dan nilai-nilai positif yang bisa dicontoh. Ya, belajar di rumah, WFH ya. Belajar dari rumah ini, work from home ini. Kerjasama dengan orang tua, ajaklah orang tuamu untuk membaca teks tentang pahlawan. Setelah itu diskusikan baik-baik sikap kepahlawanan apa yang bisa kamu contoh. Belajar dari lingkungan, kamu bisa mengamati orang-orang di sekitar kamu yang mempunyai semangat juang untuk menolong orang lain. Kita langsung lanjut. Subtema 1, perjuangan para pahlawan. Hari ini kami akan belajar tentang pahlawan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pahlawan? Pahlawan. Jadi orang-orang yang hidupnya ini memang untuk mencari pahala, berbuat baik, ya. Apapun yang terjadi, mau dibalas dengan baik, mau enggak, yang penting berbuat baik itu aja. Itu sih pahlawan. Ya, seperti ini. Amati apa yang mereka lakukan. Nah, intinya mereka berbuat baik. Pada intinya ketiganya mereka berbuat baik. Berbuat baik. Berbuat kebaikan. Untuk yang pertama, ya, menjenguk teman yang sakit itu baik dan itu merupakan perintah agama juga. Ya. Jadi ini hal yang sangat disarankan, memberi semangat pada teman yang sakit agar lekas sembuh. Ya, menjenguk teman yang sakit. Kemudian yang nomor 2, di sini mengamati lingkungan, belajar observasi ya, mencintai lingkungan. Jadi lingkungan itu untuk dipelajari ya. Cara mempelajari, cara mencintai lingkungan kita cintai caranya adalah dengan mempelajarinya dan memanfaatkannya dengan baik. Memelajari bukan mempelajari ya. Lingkungan sekitar. Dan melestarikannya. Ini yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3, ini adalah belajar dengan rajin. Ini termasuk sikap yang sangat bagus. Jadi sifat kepahlawanan kalian ya bisa kalian tunjukkan dengan belajar dengan rajin. Pahlawan bukan hanya yang perang memegang senjata. Kita juga punya pahlawan di bidang pendidikan. Ya, seperti Ki Hajar Dewantoro, kemudian eh, Ibu Kartini, ya banyak sekali pahlawan-pahlawan di bidang pendidikan. Ya, guru kita adalah pahlawan kita juga, ya. Dan ibu kita adalah pahlawan kita yang mengajari kita makan, mengajari kita pertama kali membaca juga, ya. Bagaimana pendapatmu mengenai hal itu? Ya, nah, yang mereka lakukan adalah perbuatan-perbuatan baik, ya, yang mereka lakukan adalah hal baik yang mencerminkan sikap kepahlawanan.
Kemudian hal baik apa yang bisa kamu contoh di sini ya? Yang bisa contoh ya ini, kalau teman kita sakit kita jenguk. Teman atau saudara yang sakit kita jenguk dan kita beri semangat. Kecuali kalau COVID-19 ya, itu kita tidak boleh menjenguk. Memberi semangatnya mungkin bisa lewat WA, mungkin bisa lewat video call. Ya masih ada cara lain karena itu penyakit menular yang sangat berbahaya. Ya, dan menularnya lewat udara. Jadi memang tidak boleh dijenguk untuk COVID-19. Ya. Kita juga bisa mencontoh sikap ini selalu mempelajari, mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Ini penting karena ini adalah bahan bakar buat kita untuk selalu belajar dengan rajin. Terus kemudian tentu saja ya belajar dengan rajin, dengan semangat, rajin dan semangat. Akan lebih bagus lagi kalau kita belajar itu ada temannya, lebih semangat nanti. Ya, gantian bertanya ya. Misalnya matematika, gantian bertanya. IPA juga, apapun ya. Jadi itu akan menjadi suasana menjadi menyenangkan. Menolong orang lain dengan ikhlas, berani dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh pahlawan. Ya, kata kuncinya adalah ikhlas, berani dan gigih. Ikhlas artinya kita tidak berharap mendapatkan balasan. Berani artinya kita tidak takut menghadapi persoalan. Gigih ini tidak mudah kendor, tidak mudah patah semangat. Ya, untuk menghargai mereka kamu bisa meneladani sifat kepahlawanannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Bagaimana perjuangan para tokoh di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam? Bagaimana sikap kepahlawanan yang mereka miliki? Waduh, kita itu punya banyak sekali pahlawan-pahlawan. Di bidang pendidikan kita punya Empu Sendok, Empu Sotasoma. Empu itu adalah orang yang pemikirannya sangat bagus. Ya, di bidang seni kita mempunyai para sunan yang memiliki cita rasa seni yang bagus, ya, menyebarkan kebaikan dengan seni. Ya. Kita punya Sunan Kalijogo, wah, dan banyak sekali tokoh-tokoh seni. Ya, sikap kepahlawanan juga tercermin dari perbuatan beberapa raja di masa Hindu, Buddha, Islam. Kita punya Ratu Sima, Ratu Adil, ya, keren sekali. Sekarang ini ada Raja Purnawarman, Panji segala raja, Indonesia asli ini. Ya, Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Jadi 395 tahun setelah Masehi. Masehi itu tahun 1. Ya. Pada masa pemerintahannya ia selalu berjuang untuk rakyatnya, membangun saluran air, memberantas perompak. Kita memang punya tokoh-tokoh yang luar biasa. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ya, ia memperbaiki aliran air Sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian ia memperbaiki dan memperindah alur Sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Ya, dia membuktikan Indonesia mempunyai kebudayaan yang sangat tinggi sejak awal tahun Masehi. Ya kan?
Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Negara maritim kita buktikan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman, rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Tarumanegara ya sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kaki diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai prasasti Ciaruteun. Nah, ini prasasti. Jadi ini membuktikan kalau kita sudah mengenal aksara sejak dulu. Ya. Sejak 300 tahun setelah Masehi kita sudah. Ini ada bukti prasasti. Jadi kalau kapan pertama kita bisa menulis jauh sebelumnya pasti ya. Setelah membaca teks tersebut, jawab pertanyaan berikut. Tuliskan perjuangan yang dilakukan Raja Purnawarman. Ya, perjuangan adalah membuat irigasi untuk kemakmuran rakyat. Ya, membuat irigasi atau saluran air untuk kemakmuran rakyat. Membasmi bajak laut, atau kita kenal dengan perompak. Nah, ini dua hal ya yang disoroti sangat kuat di teks tersebut ya. Tulis sikap kepahlawanan yang dimiliki Raja Purnawarman. Sikap kepahlawanannya adalah seorang raja yang sangat memperhatikan ya. Raja Purnawarman adalah pemimpin yang memperhatikan ya kemakmuran dan keamanan ya dan keamanan rakyatnya. Oke, itu hal yang penting. Apa yang dirasakan rakyat kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan Raja Purnawarman? Mereka sangat bangga dan menghormatinya ya. Ya, mencintai. Ya, mereka sangat mencintai dan membanggakan ya. Sangat mencintai dan ya nyamuk ini dan membanggakan Raja Purnawarman ya, dan menganggapnya sebagai pahlawan ya, sampai dibuatkan prasasti ya. Menurutmu bagaimana kehidupan rakyat Tarumanegara jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan? Kehidupannya akan tidak bisa makmur dan tidak aman ya, tidak bisa merasakan kemakmuran dan keamanan. Ceritakan kembali secara tertulis isi teks berdasarkan jawaban-jawabanmu. Tulisan harus memperhatikan peristiwa yang ada, runtut dan menggunakan ejaan yang benar. Ya, kita intinya harus memperhatikan ini ide-ide pokoknya.
Ide pokok yang pertama adalah Raja Purnawarman mulai memerintah Tarumanegara tahun 395 Masehi. Ya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ya. Oke, itu Raja Purnawarman yang memerintah pada tahun 395 ya. Nah, ini harus tepat ini. 395 saya cek dulu untuk memastikan. Ya, betul ya. Adalah yang memerintah pada tahun 395, memerintah dengan bijaksana, ya, sangat dicinta rakyatnya gitu aja ya. Karena selalu berjuang ya, karena selalu berjuang untuk kemakmuran dan keamanan rakyatnya. Ya. Oke. Beliau membangun saluran irigasi untuk mengairi sawah dan ladang serta membasmi para perompak ya, untuk menciptakan keamanan. Atau untuk menjamin ya, untuk menjamin keamanan warganya. Nah, itu lebih enak. Atau menciptakan keamanan juga tidak apa-apa sih. Untuk menjamin keamanan warganya. Ya, ini J ya. Menjamin keamanan warganya. Terus kemudian sebagai wujud kecintaan rakyatnya, sebagai wujud kecintaan rakyatnya ya, mereka mengabadikan gambar telapak kaki sang raja ya, dalam bentuk prasasti.
Prasasti apa tadi? Ciaruteun. Dinamakan prasasti Ciaruteun karena ini ditemukan di Sungai Ciaruteun. Ya, kita lanjutkan. Berikut ini adalah beberapa tokoh dan pemimpin kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, Islam. Peninggalan yang mereka wariskan bukan hanya benda sejarah saja, tetapi juga pemikiran, nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Indonesia memiliki tokoh-tokoh yang sangat hebat. Ya, ada Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh. Ada Raja Balaputra Dewa, Kerajaan Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan. Ya. Ada Sultan Hasanuddin, Ayam Jantan dari Timur, Kerajaan Goa Talo, Makassar. Ya. Kita punya prasasti Ciaruteun, peninggalan Kerajaan Tarumanagara, Bogor. Kita punya Mahapatih Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk, Kerajaan Majapahit, ya, di Mojokerto, Jawa Timur. Ya, ini raja-raja ini, ya, keseluruhannya kalau kita baca di sejarah itu masih satu rumpun, ya. Jadi mereka itu masih ada hubungan darah, pada umumnya seperti itu. Dimulai dari kerajaan Jawa Tua, ya, bisa dilihat di sejarah. Pada umumnya, ya, enggak semuanya, pada umumnya itu masih satu rumpun. Amati gambar di atas, apa yang ingin kamu ketahui tentang perjuangan mereka? Tuliskan pernyataan di bawah ini. Ya. Apa yang ingin kamu ketahui tentang perjuangan mereka? Ya. Pencapaian apa yang telah mereka dapatkan? Kayak tadi kan Tarumanagara perjuangannya kan lebih pada bidang irigasi dan maritim. Nah, kita ingin tahu apa tentang raja-raja ini, ya. Apa perjuangan mereka yang masih bisa kita kenang sampai saat ini? Ya, di bidang apa? Ya, dari para pahlawan tersebut yang bisa kita kenang sampai saat ini, yang masih dikenang sampai saat ini, gitu ya. Misalnya Mahapatih Gajah Mada. Beliau ini adalah Mahapatih yang bisa mempersatukan seluruh Nusantara sampai Malaysia, ya, sampai Thailand itu, atau negeri Gajah Putih itu masih berhasil dipersatukan. Jadi seluruh wilayah Nusantara, ya, termasuk Brunei, termasuk Malaysia, sebenarnya dulu sudah di bawah kepemimpinan Majapahit. Ya, berkat kemampuan Patih Gajah Mada untuk memimpin strategi perang, baik itu perang secara fisik maupun tidak. Ya, jadi perang itu nggak harus pakai tentara, tapi strategi yang paling penting. Ya, bisa dipelajari di sejarah. Banyak strategi-strategi yang sangat luar biasa yang diwariskan sampai sekarang ini. Ya, terutama strategi geopolitik. Nah, Indonesia ini sejak dulu adalah negara yang sangat kaya dengan kekayaan alam, dan Indonesia juga merupakan jalur perdagangan dunia. Ya. Nah, mereka ini berhasil membuat keadaan itu untuk kemakmuran bangsa. Ya, waktu itu belum lahir Indonesia, ya. Kita menyebutnya sebagai Nusantara, gitu saja.
Diskusikan pernyataan tersebut dengan temanmu untuk mengetahui jawabannya. Ya, paling enak kita cari informasi lewat internet. Ya, cari informasi tentang perjuangan, benda bersejarah dan nilai-nilai kepahlawanan yang telah mereka wariskan kepada bangsa Indonesia. Kamu bisa mendiskusikannya dengan teman kelompokmu, membaca buku atau bertanya pada guru. Tuliskan nilai-nilai perjuangan, teruskan nilai-nilai perjuangan dan peninggalan lainnya dari para raja yang memengaruhi masyarakat atau daerah yang kamu tinggal. Tulisanmu bisa membuat semangat perjuangan, nilai pendidikan, ajaran positif maupun benda-benda bersejarah. Karena Pak Ali ini di Surabaya, paling dekat dengan Mojokerto. Nah, coba saya akan tuliskan dengan pahlawan kita, Mahapatih Gajah Mada, yang diabadikan juga dalam sebuah bentuk universitas ya. Kita memiliki Universitas Gajah Mada atau UGM Gajah Mada. Ya, Gajah Mada ini adalah Mahapatih dari Kerajaan Majapahit. Majapahit ya, yang berhasil mempersatukan Nusantara ya, mempersatukan Nusantara dengan sumpahnya yang terkenal dengan yaitu Sumpah Palapa. Ya, karena sumpah ini begitu terkenal dan dikenang sampai sekarang, maka Indonesia memiliki satelit diberi nama satelit Palapa. Karena satelit itu diharapkan bisa mempersatukan seluruh Nusantara. Ya, kita lanjutkan. Dayu sangat kagum dengan perjuangan Raja Purnawarman. Banyak yang telah dilakukan untuk rakyatnya. Sambil duduk di tepi kolam yang jernih airnya, Dayu masih memikirkan ya jasa-jasa Raja Purnawarman. Mereka terutama pembangunan saluran air. Ya, berpikir pasti saluran tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat saat itu. Ya, ternyata sistem irigasi sudah ada sejak zaman Kerajaan Tarumanegara. Dayu terus berpikir sambil memandangi wajahnya yang terpantul di kolam. Tahukah kamu mengapa Dayu bisa melihat dirinya di kolam? Air kolam bisa memantulkan cahaya. Kamu akan belajar tentang sifat-sifat cahaya melalui percobaan berikut. Sifat-sifat cahaya merambat lurus. Cahaya itu merambat lurus. Jadi apabila ada lilin di sini, terus di sini ada kardus-kardus gitu ya, kita susun, terus kita kasih lubang. Ya, kita kasih lubang di kardus ini, maka kita akan bisa melihat lurus ke lilin. Ya, percobaan menggunakan 3 karton tebal dan lilin. Lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut, letakkan karton-karton tersebut dengan posisi 3 lubang sejajar dengan cahaya lilin tepat di belakang lubang. Perhatikan apa yang terjadi. Ya, kita bisa melihat langsung lilin secara lurus. Ya. Perhatikan apa yang terjadi, lalu coba geser posisi setiap karton sehingga setiap lubang tidak sejajar. Perhatikan bedanya. Kalau kita geser posisi karton, maka kita tidak bisa melihat lilin lagi atau tertutup. Itu artinya lilin yang selalu memancarkan cahaya ini ya bisa memancarkan cahaya menembus melalui lubang sampai ke mata kita. Dan itu menembusnya adalah lurus. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Benda bening antara lain adalah kaca, bisa plastik, ya. Percobaan menggunakan cahaya matahari, cahaya senter, gelas atau benda-benda transparan atau bening itu transparan ya, termasuk air.
Benda-benda berwarna gelap dan benda-benda berwarna bening tetapi berwarna, ya. Letakkan peralatan seperti pada gambar, arahkan cahaya ke tembok berwarna putih. Perhatikan apa yang terjadi. Kalau gelas ini memiliki warna, maka yang diteruskan memiliki warna yang sama dengan gelas. Dan ini membuktikan benda transparan bisa tembus cahaya. Kalau nggak transparan, misalnya buku gitu ya, buku nggak bisa tembus cahaya. Kalau kita kasih senter ke sini nggak bisa tembus. Tetapi kalau itu adalah benda bening seperti ini, ya bisa, ya, meneruskan cahaya. Ya, gelas itu bisa. Terus kemudian cahaya juga bisa dipantulkan. Kita bisa bercermin gara-gara pantulan dari cahaya, ya. Percobaan menggunakan dua cermin datar dan senter. Coba pantulkan cahaya senter menggunakan cermin. Coba berbagai posisi cermin yang berbeda, gunakan lebih banyak cermin, amati apa yang terjadi. Ya, cahaya bisa dipantulkan. Saat kita menyenter cahaya ke sini, cahaya akan dipantulkan ke sini dan cahaya mungkin akan dipantulkan lagi ke sana. Ya, jadi cahaya bisa dipantulkan. Ya. Atau kalau ini sangat berhadapan bisa saling memantul-mantul ya. Kalau dua cermin kita letakkan di sini dan di sini, nanti bayangannya akan menjadi banyak sekali sampai tak terhingga. Coba ya pakai dua cermin, itu menarik. Cahaya bisa dibiaskan. Percobaan menggunakan pensil, ini pensilnya seolah-olah patah, ya, karena air ini adalah benda bening yang bisa membiaskan cahaya. Ya, percobaan menggunakan pensil yang setengah bagian panjang berada di dalam gelas berisi air, amati pensil dari sisi samping gelas, bagaimana penampakan dan besar pensil dibanding hasilnya. Pensilnya lebih membesar, ngezoom, ya. Kemudian dia juga akan seolah-olah patah. Ya, ini merupakan pembiasan. Pembiasan ini bisa kita lihat pada bak kamar mandi. Kita kalau lihat airnya seolah-olah baknya itu dangkal, ya, padahal enggak. Ya, catat proses percobaan dan peristiwa yang terjadi tersebut dalam lembar jawaban berikut. Ya, percobaan 1, nama percobaan adalah cahaya merambat lurus. Merambat lurus. Ya, tujuan percobaan membuktikan cahaya merambat lurus. Ya, lurus. Ya, alat dan bahan yang kita butuhkan adalah karton. Ya, kemudian kita butuh lilin. Ya, tentu saja kita butuh korek api juga. Dan untuk melubangi, mungkin bisa paku atau apapun ya. Gunting mungkin, ya. Ya. Langkah kerja kita lubangi karton tepat di tengah. Susun sejajar, nyalakan lilin. Ya. Kemudian hasil pengamatan cahaya merambat, terbukti cahaya merambat lurus. Kita lanjutkan. Percobaan kedua, nama percobaan tadi membuktikan cahaya adalah menembus benda bening. Bening. Tujuan percobaan membuktikan cahaya menembus benda bening.
dan tentu saja tidak menembus benda yang tidak bening, ya, benda yang tidak transparan, ya. Di sini kita bisa menggunakan senter, ya. Kita bisa menggunakan senter, benda bening, ya, tanpa warna dan benda bening berwarna. Ya, langkah kerja, ya, arahkan senter pada benda bening. Ya, pada benda bening, ya. Di depan tembok, ya, di depan tembok. Hasil pengamatan, benda bening bisa meneruskan cahaya. Bila berwarna, warna cahaya akan sesuai warna benda bening berwarna, ya. Sesuai warna benda bening. Oke. Percobaan 3 di sini adalah cahaya dapat dipantulkan. Percobaan pemantulan cahaya. Tujuan percobaan membuktikan cahaya bisa dipantulkan. Alat dan bahan. Di sini kita butuh cermin, butuh senter, cermin, ya. Kita butuh 2 atau lebih, ya, itu aja, ya. Langkah kerja, arahkan senter pada cermin, pada cermin 1, dan arahkan cahaya dari cermin 1 ke cermin 2. Ke cermin 2. Nah, hasil pengamatan, ya, cahaya bisa dipantulkan pasti, ya. Bisa dipantulkan berkali-kali, tergantung banyak cerminnya, ya. Kemudian pembiasan cahaya. Tujuan percobaan membuktikan cahaya bisa dibiaskan. Alat dan bahan, kita membutuhkan pensil, gelas, air. Langkah kerja, isi gelas dengan air, ya, sampai 3/4 aja. Masukkan pensil ke gelas. Kemudian lihat dari samping. Ya, hasil percobaannya adalah apa? Pensil terlihat seperti patah.
Ini karena dibiaskan. Oke. Kesimpulan, beberapa sifat cahaya antara lain satu, ya, cahaya bisa cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Benda bening. Yang ketiga, apa tadi? Cahaya bisa dipantulkan. Yang keempat, cahaya bisa dibiaskan. Apakah masih ada sifat cahaya yang lain? Banyak, ya, tapi tidak kita pelajari sekarang. Banyak sekali sifat cahaya yang lain, dan sifat cahaya ini luar biasa. Ya, memahami ini akan bisa mengetahui teknologi-teknologi seperti fiber optik misalnya, teknologi yang sekarang internet sangat cepat ini dikirimkan melalui cahaya. Kedepannya handphone pun sudah tidak pakai listrik lagi, tetapi pakai cahaya foton nanti. Ya, kalau sekarang masih pakai listrik ya, yang mengalir di dalam ini adalah elektron untuk mengatur prosesornya. Prototipe terbaru pakai foton. Foton itu satu butir cahaya. Luar biasa. Belajar yang rajin ya, karena itu adalah zaman kalian nanti. Diskusikan hasil percobaanmu bersama teman-teman kelompok dan buat kesimpulan tentang sifat-sifat cahaya. Ya, kesimpulan tentang sifat-sifat cahaya itu sama persis dengan ini ya. Diskusikan percobaan, ya, kesimpulan sama dengan di atas. Ya, ini adalah diskusi kalian, kesimpulan sama. Ya, sama dengan yang di sini ini, persis. Ya. Oke, apa yang telah kamu pelajari dari materi hari ini? Apa yang ingin kamu ketahui lagi dari materi hari ini? Yang kita pelajari adalah sifat kepahlawanan ya. Kita juga belajar tentang apa tadi, sifat cahaya ya. Ya, apa yang ingin kamu ketahui lagi tentang materi hari ini? Mungkin pemanfaatan dari sifat cahaya. Ya, cahaya bisa dibiaskan. Ya, salah satu manfaatnya apa? Kita bisa bikin pelangi. Pelangi itu adalah pembiasan cahaya. Ya, atau paling tidak mengetahui lah kenapa pelangi bisa terjadi. Bagaimana sikapmu ketika mempelajari materi hari ini? Senang ya, bisa mengetahui, ya, karena bisa mengetahui sifat cahaya, sifat kepahlawanan, ya, dan kita bisa mengetahui sifat cahaya, ya. Kerjasama dengan orang tua, diskusikan nilai-nilai perjuangan Raja Purnawarman di rumah. Dapatkah kamu menemukan nilai luhur dan sikap dan perilaku masyarakat di sekitarmu? Sampaikan hasilnya kepada teman di sekolah. Ya, kita cukup sampai di sini dulu. Kita akan segera nanti lanjutkan ya di pembelajaran yang kedua. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.